berdasarkan perolehan suara terbanyak, maka rapat paripurna Majelis Wali Amanat menetapkan Saudara Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin MSc sebagai Rektor terpilih Universitas Hasanuddin periode tahun 2022-2026. Hari ini bukan berarti kita punya dua rektor ya Bapak Ibu sekalian. Bu Duya masih rektor Unhas sampai tanggal 28 April 2022. Ya, jadi ada rektor Unhas, ada rektor terpilih Unhas University ditingkat menjadi Ket WCU. Menghasilkan pemimpin baru Unhas yang akan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan kertas kerja yang oleh panitia diminta dengan 3 aspek utama. Yang pertama adalah gambaran umum Universitas Hasanuddin, kemudian strategi, dan yang terakhir adalah tentang program terobosan yang saya akan lakukan jika kelak dipilih menjadi Rektor Unhas. Dunia shock dengan begitu cepatnya perubahan. Kita menghadapi era yang disebut dengan revolusi industri 4.0 dan hari ini dan beberapa tahun lalu, dan kita tidak bisa memprediksi sampai kapan pandemi yang juga membuat tatanan perubahan yang begitu cepat. Tentu Universitas Hasanuddin dengan segenap kemampuannya telah berusaha beradaptasi untuk memastikan bahwa Universitas Hasanuddin harus siap menghadapi tantangan dan terus melakukan fungsi-fungsinya termasuk penguatan tata kelola Universitas Hasanuddin. Dalam kertas kerja ini saya membuat semacam gambaran wujud Unhas yang diminta dalam bentuk 8 aspek wujud Unhas yang saya coba uraikan dalam bentuk kualitatif dan dengan indikator-indikator kuantitatif yang telah saya jabarkan di kertas kerja yang mungkin tidak akan sempat saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tentang Unhas ke depan di tahun 2026 memiliki pendidikan dan luaran yang berkarakter, berprestasi, kompetitif dan unggul dengan beberapa indikator yang bisa terukur termasuk presentasi lulusan yang mendapat pekerjaan lebih awal. Kemudian yang kedua, penelitian dan publikasi yang bereputasi dan berdaya saing tinggi. Di sini juga termasuk jumlah publikasi baik nasional maupun internasional yang semakin kompetitif, terutama dengan dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Gambaran wujud Unhas yang berikutnya adalah tentang hilirisasi dan pengabdian masyarakat yang semakin inovatif dan kolaboratif. Tentu di sini akan memerlukan kerjasama dengan dunia industri juga. Gambaran Unhas yang berikutnya adalah yang keempat adalah bagaimana mewujudkan sistem IT yang terintegrasi dan komprehensif. Di dalamnya tentu sistem IT ini kita berharap semakin sinergi antara data akademik dan seluruh data yang ada di Universitas Hasanuddin. Gambaran Unhas berikutnya adalah tentang kampus yang semakin modern, ramah lingkungan dan juga inklusif. Kemudian gambaran Unhas yang keenam adalah tentang SDM yang semakin unggul, berkarakter dan juga berkualitas. Gambaran Unhas yang ketujuh tentang kelembagaan Unhas PTNBH yang mau tidak mau kita harus siap untuk memastikan bahwa PTNBH Unhas harus semakin mandiri dan termasuk di dalamnya banyak terobosan-terobosan yang kita butuhkan di dalam memastikan bahwa Unhas dapat bersaing dengan PTNBH yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya adanya badan kerjasama pencura yang nanti akan kita kembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, gambaran yang terakhir adalah tentang reputasi Unhas yang semakin unggul baik di level nasional dan internasional. Nah, strategi kebijakan ini tentu tidak dibuat
dari visi misi saya saja, tapi lebih pada merujuk pada visi misi Kemendikbudristek, kemudian peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2025, dan juga rencana pengembangan UNHAS 2030 serta rencana strategi UNHAS 2020-2024. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ini saya memilih visi kepemimpinan UNHAS yang mandiri dan modern di dalam mewujudkan kemanfaatan lokal dan disegani dunia. Prinsip dan arah kebijakan yang juga tidak kalah pentingnya adalah adanya good university governance, budaya ilmiah yang unggul atau scientific culture of excellence, dan juga mempertahankan nilai-nilai keUNHASan di dalamnya termasuk aspek-aspek integratif, inovatif, dan katalistis. Nah, program terobosan Bapak Ibu yang saya ingin coba kembangkan adalah sekaligus menjawab ataukah berupaya untuk mencapai 8 wujud UNHAS 2026 yang saya coba jabarkan secara singkat sebagai berikut. Program terobosan pertama adalah pendidikan dan luaran yang berkarakter berprestasi dan kompetitif serta unggul. Salah satu program terobosan adalah memastikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka berjalan secara efektif dengan membuat kurikulum yang lebih fleksibel, adaptif, dan didukung oleh IT yang kuat. Juga adanya penguatan skill, soft skill khususnya, untuk memastikan bahwa luaran UNHAS ke depan itu bisa mengantisipasi masa depan. Banyak skill yang saya kira harus mereka miliki, termasuk di dalamnya creativity dan juga aspek-aspek yang berhubungan dengan kemampuan analitik yang saya kira akan dibutuhkan di masa mendatang, baik itu untuk secara nasional maupun secara internasional. Program terobosan kedua adalah penelitian dan publikasi, yang saya berharap juga di dalam hal ini adalah setiap dosen nantinya akan memiliki penelitian masing-masing baik sendiri maupun berkelompok, sehingga produktivitas UNHAS semakin bagus. Nah, di dalam mengembangkan penelitian ini saya sangat berharap bahwa kita memanfaatkan karakteristik UNHAS di mana kita berada di kawasan timur Indonesia yang merupakan center untuk biodiversity, sehingga keunggulan benua maritim Indonesia spesifik saya bisa manfaatkan untuk comparative advantage di masa mendatang. Tentu memerlukan penguatan fasilitas-fasilitas yang saat ini saya kira masih harus kita benahi lebih lanjut, dan juga beberapa pendanaan yang mungkin harus kita perkuat lagi, termasuk sumber-sumber pendanaan dari internasional melalui pembuatan yang disebut dengan International Grant Office yang saya kira kita harus wujudkan segera. Program terobosan berikutnya adalah tentang hilirisasi. Ini saya kira hal yang menjadi concern kita. Begitu banyaknya inovasi yang kemudian mati di dalam the valley of death ataukah lembah kematian. Oleh karena itu, hilirisasi dengan kerjasama industri dan juga melalui penguatan Science Technopark kita akan usahakan sehingga proses-proses hilirisasi ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, yang tentu juga akan bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri. Program terobosan yang berikutnya adalah di dalam pengembangan komprehensif dan integrated IT, saya kira di sini perlu digitalisasi untuk seluruh aspek yang terkait dengan kebutuhan Universitas Hasanuddin di masa mendatang, sehingga menggunakan Internet of Things dan smart system, termasuk yang saya sebutkan tadi perlunya integrasi data antara seluruh aspek akademik, keuangan, aset SDM, dan seterusnya, termasuk mengembangkan sistem administrasi digital atau paperless administration. Program terobosan yang kelima adalah kampus modern yang ramah lingkungan. Saya kira ini UNHAS akan terus berusaha untuk berada di dalam 10 besar UI Green Metric yang sementara ini kita usahakan terus. Di dalamnya tentu perlu mengembangkan berbagai macam penguatan-penguatan, terutama yang terkait dengan revitalisasi dan modernisasi sistem yang ada di dalam kampus itu sendiri, termasuk pemanfaatan energi yang ramah lingkungan. Program terobosan keenam adalah untuk SDM. Saya kira ini juga penting untuk memastikan bahwa SDM UNHAS ini terus-menerus lebih profesional, dan di dalamnya juga peningkatan kesejahteraan. Dan khusus untuk warga perumahan dosen Universitas Melandria, saya akan tetap memperjuangkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan perumahan dosen kita yang belum selesai sampai saat ini, dan sudah hampir saya kira telah diwujudkan oleh Ibu Rektor. Program terobosan yang ketujuh adalah
kelembagaan UNHAS seperti NBH yang harus semakin adaptif dan mandiri. Di sini yang saya sebutkan termasuk di dalamnya harus kita hadirkan yang namanya Badan Kerjasama Ventura, sehingga kerjasama penelitian, pengembangan dan juga pengembangan usaha itu dikelola dalam suatu badan Ventura yang ada di level universitas dan juga ada di level unit. Termasuk pengembangan endowment fund yang saya harapkan ini juga menjadi mekanisme yang cukup bagus untuk mengatrak atau menarik pendanaan-pendanaan dari berbagai sumber termasuk dari filantropis dan lain-lain. Program terobosan yang terakhir adalah tentang reputasi UNHAS unggul pada level nasional dan juga internasional. Kita perbaiki input, proses, output, dan outcome. Dan untuk internasional saya kira ini adalah potensi yang sangat besar. Kita telah membuktikan untuk itu menjadi ranking 2 secara nasional untuk time higher education untuk impact ranking. Dan yang terakhir dengan asumsi dan berharap bahwa suasana pandemi dan ekonomi semakin baik ke depan, mudah-mudahan seluruh aspek wujud UNHAS 2026 yang saya gambarkan tadi bisa kita wujudkan bersama.